cerita-cerita mistis dan kisah-kisah misteri dari berbagai pelosok yang membuat kita terasa masuk dalam perjalanan misteri. Purnama Malam hadir untuk menemani malam Anda dan memberikan kisah-kisah misteri. Jangan mendengarkan seorang diri, karena bisa saja di samping Anda ada sosok yang menemani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kembali lagi di channel Malam Purnama bersama saya Kang Tan, host di Malam Purnama. Baik, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dikirim langsung dari teman saya, sebut saja Rahmat. Beliau mengalami pengalaman yang sangat mendebarkan atau pengalaman yang sangat menarik untuk diceritakan di channel Malam Purnama. Ceritanya mengenai perjalanan dia di suatu daerah dan mendapatkan suatu sosok-sosok yang menurut beliau itu sangat mistis dan sangat menyeramkan. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya di Malam Purnama. Kalau orang kota mendengar cerita kuntilanak, biasanya mereka membayangkan hantu perempuan berbaju putih, rambut panjang, tertawa melengking di pohon besar. Tapi bagi orang desa seperti saya, kuntilanak bukanlah sekedar cerita. Dia pernah hidup, pernah punya nama, pernah berjalan di tanah yang sama seperti yang kita lewati pada saat ini. Dan sampai sekarang saya percaya dia belum pergi. Kejadian ini sudah terjadi sekitar 25 tahun yang lalu. Waktu itu teman saya yang bernama Rahmat masih kelas 2 SMA tahun 2001. Beliau tinggal di sebuah desa kecil bernama, sebut saja daerah Cibatu. Desa yang kalau malam jam 8 saja sudah seperti kuburan, sepi banget. Daerah itu masih tergolong daerah yang benar-benar jauh dari jangkauan seperti lampu ataupun penerangan-penerangan yang bisa kita nikmati saat ini. Mungkin ada beberapa desa yang sudah memiliki akses penerangan, tapi di desa teman saya ini masih belum terjangkau. Rumah-rumah masih pada berjauhan. Dari satu rumah ke rumah yang lain itu bisa berjarak antara 10 sampai 15 meter. Ya, jauh lah. Suasananya masih di lingkungan-lingkungan yang banyak pepohonan, banyak pohon-pohon bambu seperti itu. Jadi masih nuansa-nuansa benar-benar asri alam. Untuk di pagi hari atau siang hari tempat seperti itu memang sangat nyaman, sangat enak untuk kita nikmati. Tapi begitu datang sore sampai malam hari, suasananya akan berubah 100%. Dan kebanyakan penduduk di sana mayoritas adalah seorang petani. Petani padi, petani singkong, hutan bambu di mana-mana. Sungai-sungai kecil mengalir dengan sangat deras dan airnya juga sangat jernih dan dingin. Kemudian ada suatu pohon besar di belakang
rumah teman saya itu ada pohon randu yang sudah sangat tua dan sangat lama sekali itu, tapi masih hidup. Di bagian dalamnya, batang yang besar ada lubang, terus akarnya keluar menjalang seperti ular. Orang-orang di setempat pasti percaya kalau pohon itu ada penunggunya. Sejak kecil teman saya sangat sering dengar larangan kalau maghrib jangan lewat pohon randu dari orang tuanya, karena orang-orang zaman dulu itu kalau begitu habis maghrib itu kepada anak-anak dilarang untuk keluar sehabis maghrib, katanya takut diganggu atau dihantui wewe gombel atau kalong wewe seperti itu. Mungkin di daerah teman-teman sebutnya apa, kalau di daerah kita sebutnya itu wewe gombel atau kalong wewe. Bisa teman-teman ditulis di kolom komentar di bawah. Terus kalau malam jangan melewati pohon randu itu, kata orang tua di sana. Kalau dengar suara perempuan nangis di kebun, lari. Kadang-kadang ya boro-boro bisa lari karena saking kagetnya atau saking paniknya, beliau hanya bisa terdiam sejenak di tempat. Dan ceritanya berawal pada saat musim hujan di tahun yang berbeda. Kabut turun lebih cepat, udara lebih dingin. Lalu datang seorang perempuan baru ke desa, namanya sebut saja Sulastri. Dia tinggal di rumah kosong dekat sawah bersama ibunya. Orangnya pendiam, kulitnya putih, rambutnya panjang sekali. Dia jarang berbicara kepada warga setempat, tapi entah kenapa semua orang selalu memperhatikannya, termasuk teman saya sendiri yang bernama Rahmat. Bukan karena cantik saja, tapi karena matanya seperti orang yang sedang menyimpan ketakutan yang sangat besar. Waktu pertama kali bertemu, teman saya sedang membantu bapaknya mengambil rumput untuk kambing. Sore itu mendung. Menurut teman saya, Sulastri berdiri sendiri di pinggir sawah, diam, tidak bergerak, padahal hujan mulai turun. Rahmat menghampiri dan bertanya, "Mbak, hujan?" Dia menoleh pelan, lalu tersenyum kecil. Senyumnya aneh, bukan senyum bahagia, lebih seperti orang yang sedang berusaha terlihat baik-baik saja. Dia bilang pelan, "Kalau hujan turun, suara mereka jadi lebih jelas," kata si perempuan itu atau Mbak Sulastri itu. Teman saya bingung. Suara apa? Dia tidak menjawab. Dia cuma melihat ke arah pohon randu jauh di belakang sawah, lama sekali. Lalu pergi. Sekitar 2 minggu setelah Sulastri datang, kejadian aneh mulai terjadi. Malam-malam warga sering mendengar suara tangisan perempuan. Suara itu pelan tapi bikin bulu kuduk merinding. Suatu malam sekitar jam 11, Rahmat sedang belajar. Listrik mati, hanya menggunakan cempor untuk sebuah penerangannya. Desa gelap total, hanya terdengar suara hewan-hewan, jangkrik dan lain sebagainya. Dan Rahmat mendengar suara perempuan menangis dekat sekali. Ibu Rahmat langsung menutup jendela. Bapaknya mendoa
pelan. Rahmat masih penasaran, ingin mengintip di celah kayu, karena rumah-rumah di pedesaan itu beralaskan antara bilik ataupun kayu yang disusun sangat rapat, cuman suka ada celah-celah sedikit. Rahmat mengintip dari lubang-lubang yang kecil itu. Di luar sangat gelap, tapi Rahmat melihat sesuatu yang berdiri di ujung jalan tanah itu. Warnanya putih, diam, rambutnya panjang, tubuhnya kurus. Kata Rahmat, mungkin itu Sulastri, karena mirip. Tapi tubuhnya terlalu tinggi dan kepalanya miring. Pelan-pelan sosok itu bergerak, tidak berjalan, seperti melayang. Rahmat mundur ketakutan. Lalu suara tangisan itu berubah jadi tawa. Tawa perempuan tinggi panjang, dan suara itu seperti tepat di depan rumah. Malam itu Rahmat tidak tidur karena masih merasakan dan mendengarkan suara-suara tangisan dari sosok itu. Selang beberapa hari kemudian dari kejadian, tepatnya 3 hari kemudian, Pak Wirto ditemukan meninggal. Pak Wirto itu adalah orang warga sekitaran sana. Tubuhnya ada di kebun singkong, matanya melotot, mulutnya terbuka, tidak ada luka. Tapi wajahnya seperti orang yang mati ketakutan. Warga bilang semalam dia pulang dari ronda sendirian. Katanya dia mendengar perempuan menangis di belakang kebun. Pagi harinya dia ditemukan mati. Sejak itu desa mulai berubah. Orang-orang tidak lagi berani keluar tengah malam. Pokoknya sehabis jam 6 atau sehabis adzan maghrib, orang-orang tuh diam di rumah, tidak ada yang berani keluar. Aktivitas total, dikarenakan yang pertama mungkin suasananya gelap gulita karena minim sekali penerangan, dan yang kedua ada kejadian-kejadian hal aneh yang terjadi di kampung tersebut. Orang-orang tidak berani lagi keluar malam, warung tutup lebih cepat, anak-anak dilarang main sore, dan suatu hal yang paling aneh, setiap malam sekitar jam 1 ayam-ayam selalu ribut bersamaan seolah ada sesuatu yang lewat. Karena penasaran, Rahmat mulai sering memperhatikan rumah Sulastri. Rumahnya kecil, dindingnya bambu, di belakang rumah ada sumur tua. Orang-orang bilang sumur itu sudah lama tidak dipakai. Tapi tiap malam selalu terdengar suara ember ditarik. Krek, krek, krek. Padahal tidak ada orang. Suatu sore, Rahmat memberanikan diri datang. Ibunya Sulastri menerima Rahmat dengan baik. Wajahnya pucat kurang tidur. Rahmat bertanya soal suara-suara malam yang terjadi di tempatnya Rahmat. Ibunya Sulastri langsung tegang, lalu berkata pelan, "Kalau kamu dengar perempuan nangis, jangan dicari." Rahmat bertanya. Dia malah menutup pintu, tapi sebelum pintu tertutup, Rahmat melihat sesuatu di dalam rumah. Sulastri duduk di pojok ruangan, rambutnya basah, dan dia sedang bicara sendiri. Suatu malam, Rahmat ikut ronda bersama 3 pemuda lain, sebut saja Dedi, Jajang, dan Ucup. Mereka bertiga berjaga di pos ronda dekat jalan menuju pohon randu. Jam masih sekitar jam 11 malam. Waktu itu awalnya normal saja. Mereka ngobrol, minum kopi. Lalu tiba-tiba anjing-anjing di desa menggonggong bersamaan. Hewan-hewan di sana termasuk anjing, ayam, dan lain-lainnya semua menggonggong bersamaan
semua ke arah kebun. Jadi suaranya itu seolah-olah terarah ke arah kebun dan seperti anjing itu berlari ke arah kebun tersebut. Udaranya langsung dingin, angin berhenti, sunyi sekali. Lalu terdengar suara perempuan yang tertawa jelas sekali dekat. Dedi langsung berdiri. Itu ada pohon randu, kata Dedi berbicara. Ucup ketakutan, tapi sebelum mereka bergerak muncul perempuan berjalan di jalan tanah putih, rambut panjang menutupi wajah, jalannya lambat tanpa suara. Dia lewat di depan pos ronda. Mereka semua diam, tidak ada yang berani bicara. Saat sosok itu lewat, bau melati langsung tercium kuat sekali, lalu dia berhenti. Pelan-pelan kepalanya menoleh dan mereka melihat wajahnya itu Sulastri. Tapi matanya hitam seluruhnya dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Ucup langsung pingsan. Sosok itu tertawa lalu melompat ke atas pohon randu. Bukan manjat, lompat. Tinggi sekali itu pohon. Tapi Sulastri bisa lompat ke atas. Malam itu mereka lari terbirit-birit saking takutnya. Keesokan harinya, warga panik kembali. Akhirnya dipanggillah seorang kuncen tua di desa sebelah. Namanya sebut saja Abah Dirja. Usianya hampir 70. Tubuhnya kecil tapi tangannya tajam. Dan tatapannya sangat tajam sekali. Begitu sampai di desa, dia langsung melihat ke arah pohon randu lalu berkata, "Ini bukan sekedar hantu. Ini perempuan mati penasaran." Warga langsung heboh. Abah dia meminta sesuatu kepada orang tertua di desa untuk mengumpulkan semua orang pada malam Jumat. Dia ingin membuka rahasia yang disembunyikan di desa. Dan ternyata memang ada sesuatu yang selama ini ditutup-tutupi. Malam Jumat itu hujan deras. Warga berkumpul di balai desa. Abah Dirja mulai bicara. Dulu, sekitar 5 tahun sebelum Sulastri datang, ada perempuan bernama Ratih. Dia hamil di luar nikah, pacarnya kabur, warga desa menghina dia, lalu diusir. Katanya Ratih pernah meminta tolong, tapi tidak ada yang peduli. Sampai suatu malam, Ratih ditemukan gantung diri di pohon randu itu. Dalam keadaan hamil. Setelah kematiannya, mulai sering terdengar suara perempuan yang menangis, tapi lama-lama hilang. Semua orang mengira sudah selesai. Sampai Sulastri datang, ternyata Sulastri adalah adik Ratih. Dia datang ke desa untuk mencari tahu siapa yang membuat kakaknya mati. Dan menurut Abah Dirja, ada sesuatu yang mengikuti Sulastri sejak dia datang. Sesuatu yang ingin balas dendam. Setelah malam itu, Sulastri tiba-tiba menghilang. Ibunya bilang dia tidak pulang sejak sore. Warga mulai mencari ke sana ke sini, semuanya ikut mencari. Bahkan teman saya, Rahmat, juga ikut mencari bersama beberapa orang. Mereka membawa senter. Hal yang paling rumit saat mencari itu karena suasananya gelap. Mereka hanya membawa senter yang waktu zaman itu senter yang penerangannya kuning dan nggak terlalu terang-terang banget. Kabut turun tebal. Saat mendekati pohon randu, suara tangisan terdengar lagi, dekat sekali. Lalu mereka melihat Sulastri berdiri di bawah pohon, diam, kepalanya merunduk. Abah Dirja maju pelan. Sulastri. Dia tidak menjawab. Lalu perlahan tubuhnya terangkat, naik sedikit demi sedikit ke atas. Seolah ada yang menarik dari atas pohon. Warga langsung panik. Ada yang lari,
ada yang baca doa. Lalu terdengar suara perempuan lain, bukan suara Sulastri, tapi keluar dari mulutnya. Kenapa kalian diam? Suaranya sangat keras, bukan suara manusia. Mereka masih ingat jelas malam itu. Petir menyambar. Dan untuk sesaat mereka semua melihat sesuatu di atas pohon randu. Perempuan berpakaian putih, tubuhnya tergantung, rambutnya panjang menjuntai, wajahnya rusak sambil tersenyum. Mulai pertama kalinya mereka benar-benar percaya bahwa kuntilanak memang ada. Abah Dirja langsung membakar menyan. Dia membaca doa keras, angin langsung berputar. Daun-daun berterbangan, tangisan berubah jadi jeritan. Sulastri jatuh pingsan dan sosok di atas pohon menghilang. Tapi malam itu belum selesai. Karena tiba-tiba Dedi berteriak, dia menunjuk ke belakang mereka. Di tengah kabut ada banyak perempuan berdiri, semua berbaju putih, semua berambut panjang, dan semuanya tersenyum. Setelah kejadian itu, desa benar-benar kacau. Orang-orang mulai sakit. Ada yang bermimpi didatangi perempuan hamil. Ada yang mendengar bayi menangis di atap rumah. Ada juga yang melihat perempuan duduk di pohon nangka saat subuh. Yang paling parah adalah Pak Lurah. Karena ternyata dialah orang yang dulu mengusir Ratih. Suatu malam Pak Lurah ditemukan histeris di rumahnya. Dia bilang ada perempuan berdiri di kamar, bajunya putih penuh tanah, perutnya besar dan matanya berdarah. Sejak saat itu Pak Lurah tidak pernah bicara normal lagi. Abah Dirja bilang satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah menemukan jasad bayi Ratih. Karena ternyata bayi itu tidak pernah dikuburkan dengan layak. Menurut cerita lama, bayi Ratih dikubur diam-diam dekat pohon randu. Malam berikutnya, mereka menggali tanah di sana. Hujan deras, lumpur sampai lutut. Lalu cangkul mengenai sesuatu, bukan batu, kotak kayu kecil. Saat dibuka, bau busuk langsung keluar dan di dalamnya ada kain bayi. Warga langsung menangis. Abah Dirja membacakan doa. Tapi tiba-tiba suara tertawa memenuhi kebun. Pohon randu bergerak keras padahal tidak ada angin. Lalu sosok itu muncul lagi. Lebih jelas perempuan dengan leher miring. Matanya hitam, kulitnya pucat. Dan kali ini dia berdiri tepat di depan mereka yang sedang berkumpul. Teman saya tidak bisa bergerak, tubuhnya sangat dingin. Dia mendekat pelan sampai Rahmat bisa mencium bau tanah basah dari tubuhnya. Lalu dia berbisik, dia harus ikut. Setelah itu, Rahmat tidak ingat apa-apa. Rahmat sadar pagi hari. Di rumah, Ibu Rahmat menangis histeris. Katanya Rahmat ditemukan pingsan di dekat sawah. Tapi yang membuat Rahmat takut, di leher Rahmat ada bekas jari hitam seperti dicekik. Warga bilang malam itu setelah doa selesai sosok kuntilanak menghilang. Tangisan tidak pernah terdengar lagi. Sulastri dan ibunya pindah dari desa seminggu kemudian. Tidak ada yang tahu mereka pergi kemana. Pohon randu akhirnya ditebang, tapi anehnya batangnya berdarah saat dipotong. Dan salah satu tukang tebang meninggal 3 hari setelah menebang pohon randu tersebut. Bertahun-tahun teman saya mencoba melupakan semua itu. Sampai-sampai Rahmat pindah kerja ke kota, menikah, punya anak. Tapi tiap pulang ke desa, Rahmat selalu merasa ada yang memperhatikan, terutama kalau malam. Kadang Rahmat masih mendengar suara tertawa perempuan dari arah kebun lama. Padahal pohon randu sudah tidak ada.
Suatu malam sekitar 3 tahun lalu, Rahmat pulang karena bapak meninggal. Rahmat tidur di rumah lama. Jam 2 malam Rahmat terbangun karena ada suara orang menyapu halaman. Serak, serak, serak. Rahmat pikir itu ibunya. Tapi waktu Rahmat lihat keluar jendela, tidak ada siapa-siapa. Lalu suara itu berhenti, sunyi sekali. Dan perlahan terdengar suara perempuan tertawa, persis seperti dulu. Rahmat menutup jendela cepat-cepat, tapi sebelum tertutup, Rahmat melihat seseorang berdiri dekat bekas jalan menuju pohon randu. Perempuan berbaju putih, rambut panjang, dan meskipun jaraknya jauh, Rahmat tahu dia sedang melihat ke arahnya. Ada satu hal yang selama ini tidak pernah Rahmat ceritakan kepada siapapun. Malam saat Rahmat pingsan di bawah pohon randu, Rahmat sebenarnya melihat sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah hilang dari ingatan Rahmat. Saat kuntilanak itu mendekat, wajahnya berubah, bukan lagi menyeramkan. Dia menangis. Dan Rahmat melihat seorang perempuan biasa, lelah, sedih, ketakutan, seolah dia cuma ingin didengar. Mungkin kadang yang membuat roh jadi jahat bukan karena mereka ingin menakuti manusia, tapi karena waktu hidup mereka terlalu disakiti. Dan sampai sekarang Rahmat masih sering bertanya dalam hati, apakah Ratih benar-benar sudah tenang? Atau dia masih berjalan di kebun mencari orang-orang yang dulu membiarkannya sendirian? Kalau suatu hari kalian melewati desa yang jalannya masih tanah, lalu kalian mencium bau melati malam-malam, atau mendengar perempuan dari arah pohon besar, jangan pernah mencari sumber suaranya. Karena di beberapa tempat ada kesedihan yang tidak pernah benar-benar mati. Dan kadang dia datang kembali memakai wajah seorang kuntilanak. Nah, seperti itulah cerita yang dikirimkan oleh teman saya. Mungkin bila teman-teman ya mempunyai cerita horor atau cerita-cerita mistis, boleh dikirimkan ke Malam Purnama. Jadi kesimpulannya yang saya dapatkan di kisah Rahmat ini adalah kita tidak boleh sembarangan atau kita tidak boleh melewati tempat-tempat yang benar-benar itu dilarang oleh penduduk setempat. Jadi kita jangan pernah mencari tahu hal-hal yang menurut warga setempat itu mistis, ataupun ya sebaliknya. Kita lebih baik menghargai dan ya berdoa jika kita melewati tempat-tempat yang sunyi ataupun menyeramkan. Permisi ataupun bagaimana jika kita mendengarkan hal-hal yang menurut kita tidak wajar, ya kita pergi saja, nggak usah diabaikan seperti itu. Jika kalian menyukai konten cerita horor seperti ini, boleh di subscribe, di like, dan di share. Untuk cerita berikutnya akan lebih seru lagi. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel Malam Purnama. Bersama Malam Purnama semuanya akan makin seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.